Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena atas berkat usaha beliaulah sampai saat ini kita bisa menikmati indahnya berislam. Di sini Ustazah Laili akan menyampaikan sedikit pesan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Anak-anak SDI At-Taqwa 2 yang Ustazah banggakan, apakah kalian sudah mengetahui apa saja sih yang bisa membatalkan puasa kita? Apa saja sih yang bisa menggagalkan puasa kita? Nah, untuk yang belum tahu, batal itu apa sih Ustazah? Batal adalah gagal, gugur. Ya, jadi puasa kita tidak sah jika dilanjutkan karena suatu hal. Hal apa saja itu? Nah, sekarang akan Ustazah sampaikan. Hal yang pertama yang dapat membatalkan puasa kita adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang di tubuh kita. Tubuh kita kan mempunyai banyak lubang ya, bukan begitu anak-anak? Nah, yang pertama bisa dilihat ini dari tadi yang bergerak apa ini? Yang bergerak di Ustazah ini apa? Betul sekali anak-anak, mulut kita. Jika kita memasukkan sesuatu ke mulut kita dengan sengaja, kemudian tertelan sampai ke tenggorokan dan kerongkongan, maka itu dapat membatalkan puasa. Lubang yang kedua, apa coba yang terlihat? Betul anak-anak, lubang hidung. Lubang hidung. Jika kita memasukkan sesuatu ke lubang hidung, sampai ke sebelah sini, sampai terasa hangat, maka itu dapat membatalkan puasa kita. Ya, jadi kita sudah mengetahui dua lubang yang jika kita memasukkan dengan sengaja dan tertelan sampai ke atas sini juga jika hidung, maka dapat membatalkan puasa. Puasa kita tidak sah. Ada yang bertanya lagi nih, bagaimana dengan berwudu Ustazah? Kan kalau kita berwudu, kita disunnahkan untuk berkumur dan memasukkan sebagian air ke dalam lubang hidung. Nah, untuk berwudu, Ustazah sekarang tanya, apakah saat berkumur kita menelan airnya? Jadi, saat berwudu kita masih diperbolehkan memasukkan air wudu untuk berkumur dan ke dalam hidung kita. Asalkan tidak tertelan dan tidak terlalu dalam ini memasukkannya. Ya anak-anak ya. Jadi saat berpuasa kita masih diperbolehkan untuk berwudu asalkan tidak menelan air wudunya. Lubang yang ketiga yang tidak boleh kita masuki dengan sengaja adalah telinga. Telinga kita gatal Ustazah, kalau mau garuk berarti tidak boleh. Boleh digaruk dengan jari kelingking kita. Kalau jari kelingking kita masih bisa masuk, maka masih boleh. Tapi kalau kita sudah tuan, pakai alat bantuan tuh, yang panjang bisa masuk sampai ke dalam, enak sekali ini. Ini yang tidak diperbolehkan ya anak-anak ya. Jadi saat berpuasa kita tidak boleh mengorek-ngorek kuping sampai ke dalam ya. Untuk selanjutnya, hal yang dapat membatalkan puasa kita adalah muntah. Mohon maaf ya anak-anak ya, di sini Ustazah menjelaskan. Muntah yang bagaimana Ustazah yang membatalkan itu? Jadi muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja itu maksudnya bagaimana? Misalkan, nih Ustazah nggak suka nih bau ikan asin. Kalau bau ikan asin, Ustazah pokoknya pengen muntah. Nah, Ustazah sengaja itu malah cium-cium ikan asin biar nanti puasanya batal. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau muntah masuk angin gimana Ustazah? Kalau muntah-muntahnya ibu hamil bagaimana Ustazah? Nah, itu masih diperbolehkan. Karena kan tidak disengaja.
Kalau misalkan tidak disengaja, maka puasanya boleh tetap lanjut. Ya, asalkan yang di mulut ini muntahannya sudah bersih, kita kumur-kumur bersih dikeluarkan, maka bisa melanjutkan puasa. Tapi kalau kita memuntahkan dengan sengaja, maka itu tidak diperbolehkan. Puasa kita batal. Hal yang dapat membatalkan puasa kita selanjutnya adalah hilangnya akal pikiran. Hilang akal yang pertama adalah gila. Orang yang gila atau hilang akal tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jika berpuasa maka puasanya tidak sah. Nah, untuk hilang akal yang kedua adalah pingsan. Pingsan seharian penuh. Jadi kalau anak-anak melihat orang pingsan, pingsannya dari selesai sahur sampai maghrib, maka puasanya tidak sah. Tapi kalau pingsannya sebentar-sebentar aja Ustazah, insya Allah masih sah puasanya. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Ustazah Laili sampaikan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Semoga dapat bermanfaat. Ustazah Laili akhiri sampai di sini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.